Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obor Media yang dirahmati Allah, lalat merupakan hewan kotor, jijik, jorok, biang penyakit, dan lain-lain. Begitulah kira-kira persepsi orang-orang terhadap hewan kecil mungil tersebut. Namun siapa sangka di balik kotornya dan jijiknya, lalat menyimpan rahasia yang luar biasa di balik penciptaannya. Allah menyebut hewan tersebut sebagai perumpamaan, sebagaimana di dalam ayat, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu." Quran Surat Al-Hajj ayat ke-73. Ini surat yang ke-22 di dalam Al-Quran. Bahkan selain membuat perumpamaan, Allah juga menantang dan melemahkan Tuhan-Tuhan selain zatnya yang biasa diseru manusia, walau hanya menciptakan makhluk yang kotor, jorok, dan menjijikkan itu. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, ini versi lengkap dari Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-73. Jadi hati-hatilah, jangan sampai pandangan remeh kita memalingkan kita untuk merenung dan bertafakur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalamnya. Sebab tanda kuasa, keagungan, dan keajaibannya selalu ada di balik ciptaan-ciptaannya. Mari kita renungkan sekali lagi, Allah saja tak gengsi menyebut makhluk kecil itu sebagai perumpamaan. Jadi bila tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali sehingga terlihat jelas detail dan organ tubuhnya, begitu pula kemampuannya, maka siapapun yang melihat akan tercengang. Makhluk yang dipandang lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermanuver luar biasa yang tidak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Ia mampu terbang dengan cepat untuk makhluk seukuran tubuhnya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan gesit. Per detiknya,
lalat mampu mengepakkan sayap 200 hingga 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengecoh pihak yang mengejarnya. Sampai pesawat tercanggih pun tak mampu menandingi kecepatannya. Pantas Allah berfirman, "Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah." Masih di Quran surat Al-Hajj ayat ke-73. Yang lebih mengundang perhatian adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya." Masya Allah, luar biasa. Dunia sains modern menguatkan kebenaran hadis tersebut. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat penangkal kuman dan berbagai macam mikroba, sehingga ketika ada sejumlah kuman, mikroba, atau bakteri jahat menempel pada sayap atau kaki-kaki lalat, dan lalat tersebut hinggap di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah sayap atau bagian tubuh lainnya. Sebab di samping satu sayapnya yang membahayakan, terdapat sayap lain yang menjadi penawar dan penangkalnya. Kemudian penelitian lain menyebutkan dalam tubuh lalat bahkan terdapat lebih dari 500 juta kuman. Ia biasa hinggap di tempat kotor, sehingga ketika hinggap di tempat bersih, maka besar kemungkinan ia hanya memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Maha benar Allah yang telah memfirmankan ayat ke-73 dalam surat Al-Hajj itu. Lalat juga dikenal sebagai serangga yang cepat perpindahannya. Jika hari ini ia berada di meja makan kita, maka pada hari kedua ia mampu berada di tempat sejauh 10 km. Setiap 10 hari ia mampu melahirkan generasi atau lalat dewasa. Selanjutnya, hal yang nyaris kita tidak percaya adalah jumlah sarafnya yang menyerupai jumlah saraf yang ada pada manusia. Kemudian matanya sangat kuat dan penglihatannya sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, ia juga bisa marah besar bila terancam bahaya. Ia pun bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Uniknya lagi, ia memiliki daya ingat yang cukup baik. Padahal berat otaknya sangat kecil. Bila 1 gram dibagi 1 juta bagian, maka berat otaknya hanya 1 bagiannya. Meski demikian, ia mampu bekerja dengan cermat. Tak hanya itu, lalat juga memiliki lebih dari 100.000 jenis. Salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada pula jenis lalat seperti lebah yang menghisap madu atau minuman manis. Ada pula jenis lalat yang membuat buah seperti arak. Sungguh, walau seluruh makhluk pada zaman puncak kejayaan sains bersatu untuk mampu menciptakan lalat, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran surat Al-Hajj ayat ke-73.
Bagaimana pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hakikat ini? Apakah beliau memiliki alat analisis? Apakah pada zaman itu sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan, 15 abad yang lalu beliau bersabda, jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali, sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Renungkan itu. Sungguh, itu wahyu yang diwahyukan, sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang mengingkarinya, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Marilah kita cermati ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Namun tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.